Semoga jadi Jumat yang berkah buat kita semua ya. Amin. Oke, untuk pagi hari ini kita akan mencoba menganalisa pergerakan harga karena sama-sama kita tahu bahwa hari Jumat ini adalah Jumat yang penting bagi para pelaku pasar karena hari ini ada beberapa data terkait dengan ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang akan dirilis nanti malam. So kita akan melihat seperti apa untuk forecast-nya dan seperti apa nanti kecenderungan pergerakan harga jika data nanti dirilis. Kita langsung masuk saja ke investing.com untuk melihat kalender ekonomi terkait dengan data ketenaga kerjaan yang akan dirilis nanti malam di jam Amerika Serikat. So, kalau kita lihat nanti sore ini ada beberapa data ya, memang yang akan dirilis di sesi Eropa, namun kita lihat ini datanya untuk impact-nya ini masih tergolong medium. Hanya saja nanti di jam Inggris atau di sesi sterling ya, GBP, ini ada data terkait dengan PMI composite yang akan dirilis jam 4:30. Otomatis untuk data ini akan mempengaruhi sterling secara khusus ya. Nah, dan juga ada beberapa data juga dari penjualan retail Eropa ya yang akan dirilis jam 5. So, untuk sore saya lihat di sesi Eropa hanya data ini PMI dari sterling dari Inggris dan juga data penjualan retail dari Eropa yang harus kita cermati untuk trading di sesi Eropa. Namun di sesi Amerika Serikat nanti teman-teman bisa lihat ini datanya banyak ya, nanti malam dirilis mulai pukul 20.30 atau jam 8:30 malam. Ini ada beberapa data ketenaga kerjaan, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari ketenaga kerjaan non pertanian atau non farm payroll. Kalau kita lihat data sebelumnya ini adalah 531.000. Ini untuk data ketenaga kerjaan yang diserap di Amerika Serikat untuk bulan lalu. Untuk bulan ini prediksinya akan ada peningkatan menjadi 550.000. So ini artinya ada optimisme. Namun yang jadi perhatian pasar adalah rilisnya nanti. Seberapa besar perbedaan antara forecast dan juga rilis. Karena tentu rilis ini tidak akan sama dengan forecast. Forecast hanya perkiraan para analis, sedangkan rilis itu adalah aktualnya yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi fokus pasar adalah melihat rilisnya. Dan kalau kita berkaca pada ADP kemarin yang memang di angka 535 ribuan, artinya data non-farm payroll ini tidak akan jauh dari forecast-nya ini di 500 ribuan. Ya, tapi kalau kita lihat kemarin itu lebih positif, lebih besar daripada forecast, ini mungkin juga lebih besar tapi tidak akan signifikan. Nah teman-teman tolong perhatikan data ini karena ini adalah data nomor satu yang diperhatikan pasar untuk mereka ngambil keputusan beli atau jual, terutama pair-pair yang berhadapan dengan USD. Kemudian data yang kedua adalah data tingkat pengangguran ya. Itu juga dirilis jam yang sama 20.30. Kalau kita lihat data sebelumnya bulan lalu itu ada di 4,6% dan diprediksi ada pengurangan ya dari tingkat pengangguran jadi 4,5%. So kita akan lihat ini rilisnya nanti tingkat pengangguran akan sama seperti forecast atau lebih besar atau juga lebih kecil. Data yang lebih kecil atau tingkat pengangguran yang lebih sedikit artinya itu positif untuk indeks dolar. Dan data pengangguran yang lebih tinggi artinya itu negatif untuk indeks dolar. Jadi teman-teman nanti tinggal lihat rilisnya. Seberapa jauh perbedaannya antara forecast dan juga aktualnya. Dan yang terakhir adalah data rata-rata pendapatan buruh per jam di Amerika Serikat. Ya, kalau kita lihat ini untuk bulan lalu adalah 0,4% dan diprediksi juga tetap sama 0,4%. Itu tiga data inilah yang harus diperhatikan untuk trading nanti malam. Strategi tradingnya, jika semua datanya positif, artinya nanti dirilis hijau, tingkat pengangguran berkurang, non-farm payroll lebih besar, kemudian pendapatan buruh rata-rata per jamnya juga lebih besar, itu artinya akan ada optimisme untuk orang beli dolar, yang artinya dolar akan naik. 90% dolar akan naik jika semua data tadi bagus. Ya, artinya teman-teman yang trading emas ya mungkin bisa jual
atau trading euro bisa jual, sterling bisa jual, ya semua yang berhadapan dengan dolar itu bisa dijual karena dolarnya kuat. Nah, sebaliknya juga, jika semua data nanti dirilis negatif, tingkat pengangguran bertambah, upah buruh juga berkurang, ya. Kemudian juga untuk non-farm payroll ini juga lebih sedikit, itu artinya pergerakan harga 90% akan melemahkan dolar. Ya, jadi tiga-tiganya kalau negatif itu akan melemahkan dolar. Artinya teman-teman bisa beli emas, sterling, dan lain sebagainya. Namun jika datanya nanti mix, ada yang bagus, ada juga yang jelek, ya teman-teman perhatikan data yang pertama adalah non-farm payroll. Data non-farm payroll itu yang paling pertama. Yang kedua baru lihat data apa lagi yang berbeda. Contoh kalau non-farm payroll-nya bagus, tingkat rata-rata pendapatan per jamnya jelek, tingkat penganggurannya bagus, itu masih 70% akan mengangkat indeks dolar. Ya. Jadi yang pertama dilihat non-farm payroll-nya seperti apa. Kalau teman-teman ragu ketika datanya mix, ya, teman-teman tunggu sampai memang market itu stabil pergerakannya. Biasanya setengah jam sampai 1 jam kemudian baru kelihatan pergerakan jelasnya kemana. Jadi kalau mix, teman-teman takut untuk masuk, tunggu 1 jam baru entry. Nah biasanya untuk data non-farm payroll ini, kalau kita trading di emas itu mempengaruhi sekitar 30 poin pergerakan, naik turunnya. Biasanya range-nya seperti itu, 30 poin. Jadi kalau di harga sekarang di 1.770-an, bisa nggak lebih tinggi dari 1.800? Bisa. Kalau kita melihat range dari data non-farm payroll. Bisa nggak turun ke 1.750 atau 40? Bisa. Jadi range-nya bisa 30 poin naik dan turun, gitu ya. Terus coba nanti teman-teman perhatikan untuk datanya. Kalau kita melihat secara teknikal, sebenarnya untuk harga emas, sekali lagi sekarang berada di level support. Kalau datanya nanti jelek, itu akan lebih kuat untuk mengangkat harga emas. Tapi kalau data Amerika Serikat bagus, emas bisa turun, tapi saya pikir akan terbatas turunannya. Nggak akan sekuat ketika harga emas naik, gitu ya. So, kita lihat untuk data nanti malam ya. Yang pasti 3 data inilah yang harus diperhatikan untuk trading hari ini. Saya pikir untuk kalender ekonomi itu ya, teman-teman. Kita langsung masuk ke teknikal. Untuk melihat pergerakan harga dari indeks dolar terlebih dahulu. So, kalau sekarang pergerakan masih sama di level 96.1. Dan ini pasti pasar akan konsolidasi kalau saya lihat sampai dengan nanti jam setengah 9 malam. Nah, setengah 9 malam ketika data dirilis baru kemungkinan besar akan ada pergerakan yang signifikan ke atas atau signifikan ke bawah tergantung rilis datanya. Gitu. Dan ya kita lihat aja kalau sekarang sih biasanya juga memang seperti itu, setiap sebelum data dirilis market akan lebih konsolidasi di range yang kecil seperti ini. Ya, pergerakan penentuannya ada di data. Saya pikir range-nya juga masih akan sama seperti range yang sudah kita buat kemarin. Untuk level support ada di 95.5, merupakan level terendah pada tanggal 30 November dan tanggal 18 November. Dan level resisten ada di 96.5. Bisa nggak lebih tinggi dari situ? Bisa. Untuk data non-farm payroll, jika semuanya bagus, maka potensi untuk indeks dolar naik lagi sampai ke level 97 bisa. Atau kalau datanya jelek, bisa nggak break dari 95.5? Bisa. Bisa turun lagi sampai ke level 94.9. Ini support yang penting selanjutnya. Namun untuk range normal, range kecil ini bisa kita pakai. Range terdekat ini bisa kita pakai untuk acuan kita ngelihat pergerakan indeks dolar. Gitu ya, untuk gambaran indeks dolar, kita langsung lanjut ke forex. Kita analisa untuk euro dulu. Ya. Teman-teman lihat untuk euro sendiri juga masih tertekan sesuai dengan analisa kita kemarin bahwa memang pergerakan harga euro ini berada di level resisten kemarin ya. Makanya kemarin ini ada di level resisten di harga 1.1370-an. Dan kemarin malam atau semalam ini pergerakannya kembali tertekan. Kalau saya lihat secara teknikal, ini euro masih berpotensi untuk turun. Nah, nanti teman-teman lihat untuk tingkat pengangguran di Eropa itu seperti apa, karena data itu juga mempengaruhi pergerakan dari euro.
Kalau kecenderungan dari technical, pergerakan harga euro ini berpotensi untuk melanjutkan penurunan sampai ke level 1.1250-an. Ada sekitar 40 pip lagi potensi penurunan dari euro. Jadi kalau sekarang teman-teman ambil sell, itu boleh ya, tinggal manajemen resikonya diatur di atas harga tertinggi kemarin. Target profitnya adalah di 1.1250. 4 jam, Pak. Ya. Jadi ada potensi 40 pip lagi minimal untuk penurunan dari euro. So untuk teman-teman untuk beli, ya saran saya jangan beli di sekarang ya. Kalau teman-teman mau trading boleh, tapi sebelum data dirilis harus di-close. Itu aja. Jadi kalau mau trading hari ini strateginya sebelum data dirilis atau sebelum jam 20.30 harus ditutup. Buka lagi setelah data dirilis karena sangat fluktuasi pasti harga kalau data dirilis. Nah ini kita cerita sebelum data dirilis ya. Jadi kalau teman-teman mau sell, boleh selagi pergerakan harga masih di bawah resisten. Resistennya ada di 1.1370 ya. Jadi teman-teman bisa sell lagi pergerakan harga di bawah ini. Targetnya sekali lagi ada di 1.1250. Kalau teman-teman mau buy bisa pakai support yang kemarin di level 1.1230, ini masih menjadi support harga dan teman-teman bisa ambil buy di posisi ini. Syaratnya tradingnya sebelum data dirilis, itu aja. Oke. Itu untuk gambaran euro secara teknikal, euro ini masih berpotensi untuk tertekan atau turun. Ya. Kalau berita sudah dirilis, kita mau masuk lagi kira-kira berapa lama kita nunggu? Oke, kalau tadi saya bilang kalau memang datanya nanti pasti semuanya bagus, bisa langsung entry. Atau semua datanya jelek bisa langsung entry. Tapi kalau datanya mix, tadi saya bilang harus teman-teman tunggu sampai pergerakannya jelas. Karena biasanya akan ada pergerakan yang signifikan ke atas atau signifikan ke bawah ketika datanya mix. Nah, 30 menit dari situ, Pak, baru boleh masuk. 30 menit sampai 1 jam. 30 menit setelah berita keluar? Setelah data ya dirilis, atau jam 9 malam nanti. Jam 9 malam, lihat candlestick 1 jamnya, bodinya seperti apa, sumbunya seperti apa, baru bisa kita simpulkan ini pergerakan akan lanjut naik atau lanjut turun. Gitu ya. Itu kalau datanya mix. Tapi kalau datanya pasti, artinya semuanya bagus atau semuanya jelek, bisa langsung entry. Gitu ya. Itu strategi tradingnya untuk non-Pampero. Oke, ini untuk range-nya, sekali lagi pergerakan masih cenderung untuk turun, karena secara tren besar juga, euro ini masih dalam downtrend. Ya, garis biru itu adalah trennya, tren besarnya, dan masih di bawah downtrend line. Kita lanjut ke sterling. Mungkin saya percepat karena jam 10 ada meeting ya untuk leader. Oke, sterling juga sama. Pergerakan sebenarnya ini masih sama seperti range kemarin. Kita udah buat range kemarin ada di level supportnya 1.3260 dan untuk resistennya ada di level 1.3360. Ada 100 pip ini untuk range atas dan range bawah. Tapi kalau kita melihat kecenderungan pergerakan harga ini sama seperti euro, trennya pun masih turun. Jadi untuk sterling ini masih berpotensi untuk down pagi ini atau dengan nanti sore, ini potensinya masih turun. Kalau data Amerika Serikat ini semuanya bagus, potensi untuk sterling ini balik lagi ke level terendahnya di 1.3190 ini besar chance-nya. Tapi sebelum data dirilis, kita masih bisa pakai untuk range ini, range kecil. Ya, range kecil ini bisa kita pakai sebelum data dirilis, dan range besar ini bisa kita pakai setelah data nanti dirilis. Kecenderungan pergerakan harga saat ini akan menuju ke level support. Support terdekat di 1.3260. Itu target penurunan terdekat ya. Level ini ya. Kalau teman-teman mau ambil posisi sell sekitar 20 pip lagi, ini potensi penurunan boleh, tapi stop loss sekali lagi kalau untuk forex 50 pip maksimal sekali entry. Gitu ya teman-teman ya untuk sterling. Mungkin ada request yang lain untuk forex? Cukup? Cukup ya. Kita lanjut ke minyak. Ya. Minyak kemarin kembali tertekan ya, setelah naik sampai ke level 97. Ini pergerakan down, turun lagi semalam ya, tepatnya sampai ke level
62. Itu penurunan kemarin. Kalau kita buat kemarin support terdekatnya ada di level 64. Di break, namun cuma break, bukan breakout. Tutupnya masih di atas level 64. Ini dari candlestick 4 jam. Artinya support dari 64 ini masih kita bisa pakai ya. Kalau melihat dari kecenderungan pergerakan harga, ini potensi harga masih akan bermain pada range bawah 64 dan range atas adalah 69. Dan kecenderungan pergerakan harga kalau saya lihat dari technical akan coba ke resisten lagi. Karena support ini juga kalau kita lihat ini masih kuat. Tutupnya ini ada candlestick hammer ya kalau kita lihat di sini. Ini artinya penanda bahwa demand di level 64 ini kuat sehingga harga kembali terangkat di atas level support. Sekarang 67 potensinya ada sampai potensi naiknya bisa sampai ke level 69. Ada lagi potensi kenaikan dari harga minyak ini, teman-teman. So, kalau teman-teman mau trading hari ini, mungkin range ini masih bisa dipakai. Silakan ambil posisi buy di harga terbaik ya. Targetnya kita bisa ambil di level 68 atau 69 adalah sebagai target take profit untuk posisi buy. Sekaligus juga kalau teman-teman mau sell, kalau saya pikir teman-teman harus nunggu naik dulu sampai level 69 baru teman-teman boleh ambil posisi sell. Jangan ambil posisi sell sekarang, walaupun secara tren ini minyak sedang downtrend ya. Sekali lagi penurunan harga minyak ini dipengaruhi oleh wabahnya virus varian baru dari corona, Omicron ya. Ini yang membuat harga minyak tertekan. Kalau teman-teman mau ngambil posisi yang ideal, posisi sell, saran saya tunggu di atas. Pilihannya di level 69 atau level 72. 72 adalah level resisten selanjutnya setelah level 69. Jadi ideal sell-nya di sana, di level ini. 72 atau 69 ya. Kalau teman-teman mau buy, cari harga terbaik, mendekati level support, mendekati level 64, teman-teman bisa buy. Atau kalau mau cari level support yang sangat signifikan, kemarin udah kita bahas, level 61, ya 61 ini adalah support yang paling signifikan. Kemarin sempat turun tapi nggak sampai ke situ, udah keangkat lagi. Tapi ini masih bisa dipakai untuk acuan kita untuk ambil posisi buy. 61, 60 itu masih bisa digunakan untuk buy ya. Oke ya, itu untuk minyak ya teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya. Lanjut ke Nasdaq. Ya. Nasdaq sesuai dengan analisa kita kemarin bahwa pergerakan berpotensi untuk turun sampai ke level 15.800 dan semalam harga turun sampai ke level tersebut. Kenapa 15.800? Karena kemarin udah kita bahas 15.800 merupakan level penting atau support penting di tanggal 1 November. Jadi ketika harga mendekati atau sampai ke level tersebut itu terjadi pembelian lagi sehingga mengangkat harga sampai ke level resisten yang udah kita buat di 16.100. So range ini masih kita bisa pakai kalau teman-teman tertarik untuk trading Nasdaq ya, sekali lagi range ini masih bisa dipakai. Teman-teman kalau mau melihat trennya ini sebetulnya Nasdaq masih down ya, posisi ideal adalah posisi sell. Cari posisi sell di dekat level 16.100 untuk ambil posisi sell, dan posisi buy kita masih bisa pakai acuan support yang kemarin di 15.800. So range ini masih teman-teman bisa gunakan untuk trading ya, range kecil ini. Dan untuk range besarnya sekali lagi untuk atas ada di 16.400 dan untuk support atau level bawah yang paling signifikan selanjutnya ada di level 15.500. Jadi ini adalah range dari pergerakan Nasdaq hari ini. Nasdaq juga terpengaruh ya oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat. So sebelum datanya dirilis, teman-teman boleh trading. Ketika dirilis, teman-teman tunggu dulu hasilnya, baru kalau mau trading lagi silakan masuk. Ya. Itu Nasdaq untuk range kecil masih bisa kita pakai sebelum data dirilis, bawah atau support di 15.800 dan resisten di 16.100. Posisi ideal adalah posisi sell. Oke, kita lanjut ke pair yang terakhir. Oke. Setelah down
breakdown dari uptrend line ya. Kalau kita analisa kemarin memang potensi untuk harga emas itu akan terkoreksi lagi atau turun lagi bahkan sampai ke level 60 ya. Kalau kemarin kita buat support ada di level 70 ya. Jadi kemarin kita rekomendasi untuk sell, posisi sell yang terbaik targetnya adalah 70. Ternyata semalam di breakdown sampai ke level berapa? 62 ya. Iya, 62 ya. Semalam 62 adalah harga terendah semalam, dan kalau kita lihat sebelumnya ini ada support juga di harga 60. Di sini ya, di harga 60, tapi nggak sampai 62, ini terangkat lagi. Ya kalau saya lihat ini karena sudah breakdown dari support 70, maka sebenarnya untuk potensi harga emas ini secara teknikal masih akan turun, mungkin sampai ke level 60-an. Namun karena memang nanti malam ada data penting, ya otomatis harga emas kemungkinan besar masih akan berfluktuasi pada range ini. Saya ganti range-nya karena 70 udah di break, maka kita pakai supportnya ada di 60. Dan resisten masih kita bisa gunakan di 1794. Itu untuk kedua, yang paling dekat di sini ya. Yang paling dekat adalah di harga tertinggi kemarin ini ya, 1781. Ini range kecilnya. Nah, ya kalau kita ngebahas tentang range kecil dan potensi nanti ketika data dirilis. Range kecil. Oke, gini. Range kecilnya berapa? Sebentar. Jadi untuk range harga emas sebelum data dirilis, biasanya harga emas akan berfluktuasi di volume yang kecil atau harga yang relatif akan kecil. Nah, kalau kita lihat range kecilnya ada di level 1760 untuk support dan 1780 untuk resisten. Yang harga tertinggi kemarin, kalau saya nggak salah 81 ya, 1781 sebagai resisten dan support 1760. Berapa resisten tadi? Resistennya? 1781 Pak. 1781 resisten harga tertinggi kemarin. Ini untuk yang paling dekat sebagai range kecilnya ya. Dan nanti malam ya, ketika data dirilis, teman-teman harus lihat seberapa signifikan perbedaan antara rilis dan juga forecast-nya. Kalau sangat signifikan ya kita bisa pakai range besar. Jika semua datanya bagus, ini potensi harga emas bisa turun sampai ke level 1745. 1745 ini merupakan support yang cukup kuat. Dan ini merupakan level terendah yang pernah terjadi pada tanggal 5 Oktober 2021. 1745 ya. Ini historikalnya bagus ya, 1745. Sebelumnya di tanggal 28 September ini merupakan level resisten. Nih, teman-teman perhatikan level resisten di breakout kemudian di retest. 1745 adalah support kuat. Selanjutnya, jika 1760 atau 1758 ini berhasil di breakdown. Ini adalah potensi penurunan jika nanti data Amerika Serikat positif semua. Nah, sekarang saya cerita untuk datanya kalau negatif. Kalau negatif, kita lihat di atas dari 1781, ini ada level tertinggi di hari Rabu ya, hari Rabu 1794, masih bisa kita jadikan acuan. Dan untuk level resisten yang cukup signifikan itu ada di 1712 sampai 1715. Nah ini. Kita pakai yang paling tinggi aja ya, kita pakai yang paling tinggi karena di sini ada beberapa historical. Pertama di 1809, kemudian ada di 1819. Kita bisa pakai di 1815 sebagai acuan resisten yang paling signifikan. Kenapa paling signifikan? Karena di sini ada beberapa kali historical, sekaligus juga di atasnya ini ada resisten dari downtrend line. Teman-teman perhatikan ini sebelumnya ada historical 1, 2, 3, dan kalau kita tarik garis artinya di sini juga masih akan jadi resisten kuat. Ya sekali lagi kalau kita ngomongin range dari non pump payroll 30 poin artinya sampai ke 1815 bisa jika datanya semuanya negatif. Jadi teman-teman bisa pakai acuan dari range ini untuk trading non pump payroll. Sekali lagi, sebelum data dirilis, range kecil masih teman-teman bisa gunakan untuk trading. Setelahnya, kita pakai acuan range besar. Kalau teman-teman mau masuk pasar, tunggu di level-level penting ini. 1745 bisa jadi pilihan untuk buy, atau 1815 adalah pilihan untuk
posisi sell. Tapi kalau teman-teman takut untuk sell, ya tunggu di atasnya lagi. Karena sekali lagi ya, ini adalah awal bulan Desember. Saya sudah jelaskan beberapa hari yang lalu bahwa secara tren di Desember pergerakan harga emas itu konsisten naik. Hanya kalau takut teman-teman sell, ya tunggu di atas lagi. Bukannya naik seperti garis lurus ya, naik itu pasti ada gelombang. Jadi boleh di sell nanti, tapi targetnya nggak banyak, gitu maksudnya. Kalau teman-teman mau sell. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa data non-farm payroll ini akan mempengaruhi harga emas secara jangka panjang, paling tidak sampai Februari nanti. Jika memang nanti datanya jelek, ini mungkin menjadi akhir dari penurunan harga emas tahun ini, jika datanya jelek. Itu ya. So, kita nggak bisa spekulasi, tentu harus nunggu data yang akan dirilis Amerika Serikat nanti untuk melihat seperti apa pastinya, gitu ya, teman-teman ya. Baik, ada pertanyaan untuk analisa pagi hari ini atau di gold, teman-teman? Cukup jelas untuk range kecil dan range besarnya, tahu ya apa mesti dilakukan. Kalau untuk stop loss setiap trading non-farm payroll tetap harus dibatasi. Ya, jadi bukan berarti 1745 support terus pasti naik, belum tentu. Sekali lagi belum tentu. Kita cuma bisa menganalisa bahwa itu adalah support kuat karena ada historikalnya sebelumnya. Bisa nggak turun lagi? Ya bisa. Kalau memang seller sama-sama sepakat untuk kejual, bisa jebol lagi. Dia mungkin mengejar untuk support selanjutnya. Makanya setiap ambil posisi harus pakai stop loss. Pertanyaannya berapa poin lebarnya? Untuk non-farm payroll, teman-teman bisa atur 10 poin maksimal. 10 poin maksimal. Untuk stop loss ya. Jadi kalau teman-teman yakin nih harga akan naik, silakan ambil posisi, stop loss atur 10 poin. Buy atau sell sama. Stop loss 10 poin. Gitu ya strateginya. Oke, untuk Mas ada pertanyaan? Cukup jelas. Baik, saya mau sapa teman-teman yang udah hadir dari Zoom. Selamat pagi untuk Pak Samin, Pak Charlie, Pak Yogi, Pak Ekman ya, Bu Merin, Pak Erwin juga di sini ada. Oke, kemudian juga ada Oma Trisnawati, Bu Vera dan Pak Wawan. Selamat pagi semuanya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Silakan. Pagi Coach. Iya, silakan Bu Merin. Kebetulan ini euro kemarin ada ambil posisi buy sih. Oke, ada posisi buy di level berapa? 1.12970. 1.12970. Iya, 97. Artinya udah profit dong? Belum sih, ini masih minus 0,4. Oh, oke. Kira-kira ini mau saya lepas atau gimana? Oke. Kan cenderung hari ini kata Coach turun. Iya. Kalau saya ngelihat secara teknikal Bu ya, ini data nanti kemungkinan besar akan menunggu data tingkat pengangguran pada jam 5 nanti sampai dengan non-farm payroll nanti malam. Artinya pergerakan hari ini risk-nya akan sempit. Kalau kita melihat secara teknikal, ini masih cenderung untuk turun. Walaupun dari beberapa candlestick sudah mulai melemah sellernya, kalau saya lihat dari konfirmasi candlestick di sini, ini masih ada potensi untuk pergerakan harga turun. Kalau juga ditambah dengan data dari tingkat pengangguran itu negatif. Nah, untuk posisi buy sekarang, saya pikir nggak masalah, karena memang pergerakan akan berfluktuasi secara sempit ya. Namun nanti kalau sudah profit, saran saya juga ya harus dilepas mungkin ya. 1.1320. Jadi kalau sempat harga naik ke sampai level tersebut 1.1320 harus dilepas dulu Bu Merin posisi buy. Oh, oke, berarti saya karena tunggu secara trend sekali lagi ya? untuk euro ini masih dalam downtrend. Oke. Gitu ya. Tinggal nanti kalau memang harga turun terus ya tinggal dibatasin resiko mungkin 50 pips sekali lagi maksimal. Artinya kalau kita buka di 1.1290 maksimalnya ada di 1.1240. Maksimal stop loss. Kalau mau pakai stop loss ya. Tapi saran saya harus stop loss gitu ya. Bu Merin ya, karena apalagi ini trennya besar, trennya turun dan nanti malam ada berita besar dari Amerika Serikat. Pasti juga mempengaruhi pergerakan harga euro secara signifikan nanti Bu. Oh, oke. Berarti nggak usah terlalu Masih tinggi ya. Nggak apa-apa, masih kalau di posisi sekarang saya pikir nggak ada masalah untuk ambil posisi buy.
Cuma targetnya jangan terlalu lebar. Sekali lagi 1.1320 bisa jadi take profit ya. Oke, Oke, Coach. Bu Thank Edith. you Coach sarannya. Oke, thank you. Silakan untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan. Baik ya, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Oke teman-teman, so untuk hari ini mungkin untuk analisanya saya cukupkan. Teman-teman tinggal tunggu berita nanti malam. Silakan analisa kita ini teman-teman share kepada calon nasabah atau calon prospekannya, silakan. Dan juga mungkin ada nasabah di GK yang belum tahu informasinya, silakan dikasihkan info untuk analisa kita pagi hari ini. Dan nanti malam jangan lupa ada trading live trading dari Jakarta. Kalau teman-teman mau ikut, silakan masuk ke Zoom. Nanti saya share juga di grup untuk linknya. Jadi bisa trading bareng-bareng seluruh Indonesia dari Jakarta, gitu ya. Kalau mau ikut live trading. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Ya, pesan dari saya setiap hari, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat beraktivitas dan selamat pagi semuanya. Pagi. Thank you.